Episode 9. Sebelum pulang Bian mengajak Melinda untuk makan terlebih dahulu karena sudah pasti mereka akan sampai di rumah larut malam karena macet. Bian memperlakukan Melinda sangat baik membuat Melinda tertunduk malu. Setelah mengisi perut merek barulah Bian mengajak Melinda pulang. Maria melihat aura bahagia dari wajah Bian dan Melinda. Bian tak melepaskan tautan tangan mereka sampai mengantarkan Melinda ke depan pintu kamar Zizi untuk menemani bocah perempuan itu tidur. "Good night," ucap Bian pelan sambil tersenyum mencium tangan Melinda. Maria menutup mulutnya tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia tersenyum bahagia karena Bian sudah membuka hatinya pada perempuan lagi sejak kematian Amira. Apalagi ini Melinda perempuan kuat yang dia sukai. Maria segera masuk ke dalam kamarnya. Dia tak ingin mengganggu momen anak dan calon menantunya ini. "Bye." "Nanti Bu Maria lihat," ucap Melinda malu. "Mulai biasakan merubah panggil MU, dan saat kita sudah menikah kau tak canggung lagi." Melinda menautkan alisnya. "Aku rasa kamu cukup pintar untuk berpikir. Aku tak meminta panggilan alay atau yang lainnya, cukup yang enak didengar dan sopan," ucap Bian memegang pipi Melinda dan mengusapnya pelan. "Akan aku pikirkan," jawab Melinda lalu hendak masuk ke dalam kamar tapi tangannya ditahan oleh Bian. Melinda menatap pegangan tangan Bian. "Kenapa?" tanyanya bingung. Bian segera mencium kening Melinda sekilas. "Aku mencintaimu," bisiknya mesra membuat pipi Melinda bersemu merah dan segera masuk ke dalam kamar Zizi. Dadanya bergemuruh tak jelas saat ini. Apakah saat ini dia sedang jatuh cinta atau hanya perasaan sesaat? Melinda tak bisa menjawabnya. Yang dia tahu saat ini dia seperti kembali ABG. "Apa maksud ucapan lelaki tadi, Mas? Kamu masih mengharap perempuan mandul itu?" pekik Clara marah. "Aku istri MU, Mas. Aku sedang hamil anak MU, seharusnya kau memprioritaskan aku bukan malah membujuk perempuan itu untuk menjadi maduku," marah Clara. "Jangan membahas hal yang tak penting, aku lelah," elak Dani. "Ingat Mas, aku yang sudah memberikan MU keturunan bukan Melinda. Jangan pernah menyandingkanku dengan dia," tegas Clara kesal. "Apa-apaan kamu, Ra? Jangan membahas yang tak penting. Ingat kamu sedang hamil saat ini, tak baik berpikir negatif," bujuk Dani. "Kamu yang membuatku begini. Jika sekali lagi aku lihat kamu mendekati Melinda, aku akan membawa anak ini pergi, Mas. Jangan harap kamu dan keluarga MU bisa memilikinya," ancam Clara menghentakkan kakinya sambil berjalan masuk ke dalam kamar. Sejak Dani menikahinya, Clara tinggal di rumah Dani, bahkan di kamar Dani dan Melinda dulu. Clara tak menyukai Melinda karena di keluarga mereka Melinda selalu dipuji dan selalu dikatakan lebih pintar dari dirinya, membuat Clara bertekad merebut Dani dari tangan Melinda. "Aku harus lebih waspada sepertinya, Mas." Dani masih mengharapkan Melinda kembali padanya, tapi siapa lelaki tampan tadi? Apa benar dia calon suami Melinda? Beruntung sekali perempuan mandul itu. Pantas saja dia melepaskan Mas Dani untukku dengan gampangnya. Ternyata dia sudah punya umpan baru yang lebih tampan dan mapan dari Mas Dani, batin Clara kesal. "Aku harus cari tahu siapa lelaki itu," lanjutnya bergumam pelan. "Sudah ku bilang kurangi bergaul dengan orang yang tak jelas," marah Handoko pada istrinya. "Kali ini sahabat MU membuatku dalam bahaya, MA. Entah apa yang terjadi besok. Semoga saja Pak Bian berbaik hati pada kita," lanjutnya. Mira menunduk takut pada kemarahan suaminya ini. Dia benar-benar tak menyangka kalau Clara dan Sinta mengenal kekasih Bian. "Jika Pak Bian menarik semua investasinya di restoran kita, kamu dan teman-temanmu harus bertanggung jawab untuk itu." "Pak, aku juga tidak tahu kalau begini jadinya," jawab Mira. "Kamu harus temui calon Pak Bian, minta maaf dengannya," ucap Handoko kesal. "Tapi Pak, aku tak terima bantahan MA. Jika kamu tak mau jatuh miskin, dengarkan ucapanku.
Jangan lagi bergaul dengan mereka, tak ada untungnya. Mira menghentakkan kakinya kesal karena suaminya tak mendengarkan penjelasannya. Pagi ini wajah Bian terlihat cerah dari biasanya karena Melinda berjalan di sebelahnya. Melinda berjalan pelan, dia terlihat profesional dalam bekerja. Tak tampak sedikit pun raut canggung padanya. Melinda tak ingin orang menilainya buruk karena menjadi kekasih bosnya sendiri. Bian masuk ke dalam lift petinggi perusahaan dan diikuti Melinda. Di dalam lift, Bian menggenggam satu tangan Melinda. "Baik, ini di kantor," ucap Melinda menarik tangannya cepat. Tidak ada yang melihat. Ada CCTV, baik, tunjuk Melinda pada CCTV yang terdapat di pojok atas lift. Bian tak menggubrisnya, dia malah menarik Melinda merapat dengannya dan memeluk pinggang ramping perempuan itu. "Baik." Kesal Melinda melepaskan pelukan Bian. Bian mendekatkan wajahnya pada Melinda tapi tiba-tiba lift terbuka, membuat Melinda bisa bernafas lega dan langsung keluar dengan tertawa kecil. "Yang?" pekik Bian tapi tak dihiraukan Melinda. "Senang bener lu bro," ucap Samuel yang juga baru datang melihat Bian dengan wajah sumringah. "Kepo," ucap Bian lalu berjalan masuk ke dalam ruangannya sedangkan Melinda langsung ke pantry untuk membuatkan kopi Bian. Sejak Melinda kerja di kantor Bian, semua keperluan Bian Melinda yang menyiapkan. "Siapa yang membawanya bekerja di sini?" ucap Karin, salah satu karyawan di sana. "Aku yakin karena wajahnya mirip dengan mendiang istri bos saja makanya dia bisa diterima di sini. Kalau untuk otak aku tidak yakin, palingan Pak Samuel yang membantunya bekerja," ketus Vina. "Kamu sih mau saja dipindahkan jadi asisten Pak Sam, coba kamu masih jadi sekretaris Pak Bos pasti tahu cara kerja tuh perempuan. Kompor ini. Mau bagaimana lagi, aku bawahan gak bisa melawan," jawab Vina. "SSTTTT. Ada orangnya," bisik Karin. Melinda tak ambil pusing dengan ucapan para karyawan rese ini, dia terus saja membuatkan kopi untuk Bian. Pikir Melinda karyawan-karyawan ini hanya sebagai kecil dari tantangan hubungannya dan Bian yang baru saja dimulai. Melinda masuk ke dalam ruangan Bian, dengan membawakan segelas kopi kesukaan bos yang merangkap menjadi kekasihnya ini. Bian mendekat pada Melinda dan memeluk perempuan tersebut dari belakang. Sudah 4 tahun lamanya dia menduda tanpa kasih sayang dan cinta dari seorang wanita. Dengan hadirnya Melinda membuat Bian menjadi lebih semangat. "Baik, bersikaplah profesional. Aku tak ingin dituduh hanya mendompleng nama MU, aku ingin bekerja sungguh-sungguh baik. Kau yang akan menjadi nyonya di sini, Lin, tak akan ada yang berani bicara macam-macam," sanggah Bian. Mulut para netizen itu lebih pedas daripada cabai bay. "Jadi jangan beranggapan semua menyukai hubungan kita. Aku tak peduli karena aku bosnya," tegas Bian membuat Melinda hanya menggelengkan kepalanya, lalu melepaskan pelukan Bian dan segera keluar dari ruangan lelaki yang baru sehari menjadi kekasihnya ini.